warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, kita akan melanjutkan pembacaan tentang fawaid dari kisah Ashabul Ukhdud. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan 3 faedah. Faedah yang pertama bahwa sihir itu haram, ya. Sihir itu haram dan tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir itu mendorong seseorang kepada seluruh keburukan, kepada seluruh kejelekan. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil adalah al-imanu yuhibbuhullah wa yadfa'u sahibahu ila kulli khair, bahwa keimanan itu dicintai oleh Allah Ta'ala dan mendorong orang yang beriman kepada seluruh kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah Allahu Azza wa Jal yukrimu awliya'ahu bikaramat. Allah Azza wa Jal memuliakan wali-walinya dengan karomah. Ini yang sudah kita bahas, dan yang belum kita bahas nomor 4 sampai 10 nanti insyaallah. Kita bahas sekarang nomor 4 ya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, lillah, karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Barang siapa yang rendah hati, punya sifat rendah hati, tapi rendah hatinya bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin dipuji bahwa dia rendah hati, bukan. Rendah hatinya lillah, karena Allah. Rafa'ah, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kisah beliau ketika beliau berkata, fa'atar rahib, anak muda itu mendatangi si rahib, pendeta tadi. Fa akhbarah, kemudian anak muda tadi menghabarkan kepada pendeta tadi apa yang telah terjadi, di mana anak muda itu ya dengan izin Allah membunuh binatang yang besar yang menghalangi manusia itu di tengah jalan itu. Kemudian rahib berkata, "Ai bunai, antal yawma afdalu minni. Qad balagha min amrika ma ara." Wahai anakku, engkau hari ini sudah lebih utama dariku. Engkau hari ini afdal, lebih mulia daripadaku. Qad balagha min amrika ma ara.
sungguh engkau telah sampai kepada perkaramu dari apa yang aku lihat ini. Ya. Kata Syekh Abu Islam di sini, ikhwan, beliau berkata di sini, hadza darsun azimun fi at-tawadhu'. Ini pelajaran yang sangat besar tentang masalah tawadhu' ini. Kata beliau, kami khususkan hal ini untuk ahlul ilmi dan untuk para dai dan juga selain mereka. Ya. Dari sini kita tahu, ikhwan fillah, tentang tawaduknya si rahib. Ya. Lianna rahib afdal minal ghulam. Hakikatnya rahib itu lebih utama dari gulam tadi, anak muda tadi. Kenapa, ikhwan? Karena si rahiblah yang mengajarkan anak muda itu tauhid. Ya kan? Dengan wasilah rahib ini, anak muda ini ngerti mana tauhid, mana syirik. Ya, awalnya dia ingin belajar sihir. Seandainya dengan tentunya biiznillah semuanya, seandainya tidak bertemu dengan rahib tadi dan tidak diajarkan tauhid oleh rahib tadi, maka anak muda ini mungkin sudah jadi pembesar kesyirikan, jadi tukang sihir besar. Ya. Nah, ini ikhwani fillah pelajaran yang sangat besar di mana rahib tadi itu tawadhu. Engkau lebih utama dariku. Padahal si rahib lebih utama dari anak muda tadi yang mengajarkan tauhid, kemudian juga walaqanahul ilm, sudah ngasih ilmu. Ya, tetapi tetap subhanallah rahib tadi mengatakan anta al-yaum afdalu minni. Kamu hari ini lebih utama dariku. Nah, ini tentang tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwati fillah, di surat Asy-Syura, bukan Asy-Syura, maaf, Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 215. Allah berfirman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti engkau. Ini adalah perintah Rasul kita, perintah Allah kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajhah, yang hanya menginginkan wajah Allah semata. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau atau jangan dua mata engkau berpaling dari mereka. Karena apa? Kau menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah mengikuti orang yang kami telah lalaikan hatinya dari berzikir, dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya dia melampaui batas. Ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sabar bersama orang-orang yang menyembah Rabb mereka, berdoa kepada Rabb mereka, ya, di pagi hari dan di sore hari. Perintah dari Allah untuk sabar, untuk tawadhu bersama orang-orang yang tidak mampu, bersama orang-orang yang kurang, bersama orang-orang yang susah, yang kemiskinan, yang mereka itu berada di dalam ketaatan. Tawadhu juga, ikhwani fillah, adalah merupakan akhlak yang mulia
yang Rasul kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada kita untuk bertawadhu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian untuk bertawadhu, saling merendahkan hati kalian. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seseorang berbangga-bangga di atas yang lainnya, sombong di atas yang lainnya, dan tidak ada seseorang menganiaya yang lainnya. Ini hasil dari tawadhu. Tawadhu itu, dengan tawadhu enggak ada tuh sombong-sombongan. Ya. Tidak ada juga satu menganiaya yang lainnya. Ini hasil dari tawadhu. Tapi kalau sombong, akan timbul kerusakan. Akan timbul aniaya dan menganiaya yang lain. Nah, ini rahasia daripada aniaya ini, ikhwan. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah lewat lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam agar kita tawadhu, saling merendahkan hati kita. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Ini kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sombong, dan sombong itu kalau ada di hati siapapun bisa menghantarkan kepada api neraka, wal iyadzu billah. Ya. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ma naqasat shadaqatun min mal. Harta itu tidak akan mungkin berkurang karena sedekah. Ya, ini hadisnya juga sahih riwayat Muslim. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang memberikan maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala malah menambahkan kemuliaan pada orang tersebut. Ada orang mampu untuk melakukan sesuatu untuk tidak memaafkan orang, tapi dia memaafkan orang tersebut, malah diberikan izzah, kemuliaan. Subhanallah. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya lillah, karena Allah, melainkan pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan tidak mungkin bisa antum duduk di majelis ini melainkan karena tawadhu, melainkan karena rendah hati. Ya, sama-sama untuk belajar agama. Karena siapalah ana duduk di sini, ya. Dan juga tawadhu ini akhlak yang sangat besar, ikhwani fillah. Oleh karena itu ini wasiat yang sangat besar yang hendaknya kita perhatikan. Tapi tawadhu'nya karena Allah, pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim. Ada contoh tentang ketawaduan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Bahwa bahwa Anas bin Malik pernah suatu saat melewati anak-anak, ya, kemudian Anas bin Malik mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Ya, ini menunjukkan tawaduknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai perhatiannya sampai ke anak-anak. Orang yang susah tawadhu, yang ada di hatinya kesombongan, itu enggak perhatian sama anak-anak. Ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik sangat perhatian sama anak-anak dan tawadhu. Anak-anak kan tidak punya pengertian seperti orang tua. Ya, kita lewat saja biasa aja lah. Namanya anak-anak. Tapi subhanallah, Anas bin Malik sangat perhatian.
Saking tawadhu'nya Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak-anak. Waqal, dan Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dulu melakukannya. Ternyata ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan ini merupakan ketawaduan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Dan dakwahnya menyentuh sampai anak-anak. Ya. Dan Rasul SAW pernah juga menghibur anak kecil, ya, yang punya burung, burungnya mati. Rasul hibur. Rasul katakan, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Ya Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini burung kecil yang mati. Abu Umair anak kecil dihibur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaduknya Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anhu, dan dari Anas dia berkata, in kanatil amatu min ima'i ahli al-Madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Amah, seorang budak wanita, ya, di antara budak-budak dari penduduk kota Madinah, itu memegang tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak budak wanita tersebut, ya, membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun dia mau, dan Rasul mau. Ya. Maksud dari memegang tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Fathul Bari, ini kinayah. Kinayah tentang tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mau kemana saja ngurus, walaupun urusan budak, dan budaknya budak wanita. Subhanallah. Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Anil Aswad ibni Yazid, dari Aswad bin Yazid, dia berkata, sa'altu Aisyata, aku pernah bertanya kepada Aisyah. Aisyah ini adalah salah satu dari istri Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya adalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Ya. Jadi Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah. Orang yang paling tahu tentang seseorang kalau sudah berumah tangga siapa? Istrinya. Ya. Paling tahu baik buruknya. Paling tahu adalah istri kita, tentang baik buruk kita, ya. Dan juga tentang istri yang paling tahu juga suaminya. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Mungkin sembunyi-sembunyinya sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu mau kentut, mau apa, ya kan? Mau ngomong bebas dan seterusnya, tahu. Kasar tidaknya tahu. Malas tidaknya tahu. Ya, apakah termasuk orang yang malas atau rajin, itu akan kelihatan. Ya. Nah, Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi, maksudnya khidmati ahlihi, fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Rasul SAW itu fi mihnati ahlihi, kata Aisyah. Rasul SAW, Nabi SAW itu suka membantu, berkhidmah kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan apabila datang waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam.
Padahal beliau di luar disegani nabi. Ya. Semua sifat kebaikan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sibuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menandingi kesibukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menandingi ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi semuanya. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, beliau tanggalkan semua itu. Beliau membantu istrinya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Ya, sebagai bukti juga cinta kepada keluarga kita. Kalau misalkan melihat istri lagi masak, bantulah. Ya, ngulek sambalnya. Ya, ngiris bawangnya. Nah, itu. Kemudian ngangkatin gasnya kalau gasnya habis. Ya kan? Jangan suruh istri yang ngangkat. Jangan pakai jurus begini ke istri. Ya. Dan seterusnya. Sebagaimana contoh di Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh berikutnya adalah dari Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, ini hadisnya sahih, riwayat Muslim. Intahaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Qala faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Qala fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa utiya bi kursi. Faqa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Subhanallah. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berkhutbah. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, rajulun gharib, ana orang asing, datang untuk bertanya tentang agamanya, tidak mengenal agamanya. Kemudian Rasulullah SAW menghampiriku, meninggalkan khutbahnya, kemudian didatangkan kursi, dan Rasulullah SAW duduk di atasnya. Kemudian Rasulullah SAW mulai mengajarkanku dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Selesai, Rasul kembali ke khutbahnya dan menyelesaikan sampai akhirnya. Subhanallah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun orang asing diperlakukan sangat baik oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang apa? Tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ya, di sini hadisnya sahih riwayat Bukhari, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan nabi tersebut pernah menggembala ghanam, mengembala kambing. Menggembala kambing sebagian orang menganggapnya sesuatu yang kerjaan yang remeh-temeh. Tapi ini menunjukkan tawadhu. Faqala ashabuh, maka para sahabatnya bertanya, wa anta, apakah demikian juga dengan engkau wahai Rasulullah? Faqal, Rasul menjawab, na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Iya, aku pernah mengembala kambing, dibayar dengan beberapa qirat milik ahlu Mekah. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, pernah mengembala kambing dan dibayar. Miliknya ahli Mekah, orang-orang Mekah. Ini menunjukkan bolehnya seseorang, ya, bekerja dan dibayar, ya, disewa kemudian dibayar. Musa pernah
juga melakukan itu dalam surat Al-Qasas. Ya, selama berapa? 8 tahun bayarannya adalah menikahi putri dari yang punya kambing tersebut. Nah, tawadhu juga merupakan sifatnya hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan sifatnya ibadur rahman. Ini tawadhu. Allah puji mereka. Di surat Al-Furqan ayat ke-63 Allah sebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang jahil mencela, mengucapkan salam mereka. Itu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadhu. Tahunya dari mana? Ketika Fathu Makkah, peristiwa yang terjadi di tahun 8 Hijriyah, ya, 10.000, kurang lebih 10 ribuan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul memasuki kota Mekah, buka Mekah itu dengan mengendarai tunggangannya dengan menunduk, tidak petang-tang peteng-teng, ya, tidak seperti jagoan, ya, tapi dengan menundukkan badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para raja yang menguasai negeri-negeri, yang menjajah negeri-negeri itu, ya, masuk ke negeri kalau menang dengan kesombongannya. Ya, Rasul kita SAW luar biasa. Jadi kalau raja-raja itu kalau masuki negeri itu datang dengan kesombongan, kemudian memperbudak orang-orang yang dulunya merdeka di negeri tersebut. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Raja-raja itu kalau memasuki sebuah negeri, mereka membuat kerusakan. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka menjadikan kemuliaan penduduk negeri tersebut menjadi hina. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, ya, dan para pemimpin Islam yang baik. Dan tawadhu juga merupakan sifat ahli jannah. Jadi Allah habarkan ikhwani fillah, orang-orang yang masuk surga itu sama sekali tidak ada kesombongan dalam hatinya. Oleh karena itu, kita periksa hati kita, kemudian kita bertanya, kita mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kalau kita ingin masuk surga, hal yang paling harus kita perhatikan adalah hati kita. Ada kesombongannya atau tidak? Dan periksa diri kita tawadhu atau tidak. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah berfirman, itulah negeri akhirat, maksudnya jannah, surga. Itulah negeri akhirat, kata Allah. Maksudnya apa? Surga. Naj'aluha, kami jadikan negeri akhirat itu, surga itu, kami peruntukkan surga itu untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwa fil ard, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ulu. Ulu itu ketinggian, atau terjemahan mudahnya orang yang tidak sombong, ingin merasa lebih daripada yang lainnya, ya. Lilladzina la yuridun,
Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ulu, ketinggian. Kalau ada di hati kita sifat ingin tinggi atau lebih daripada yang lain, maksudnya bangga-bangga, ini hati-hati. Akhirat dan surga itu tidak diperuntukkan untuk orang itu. La yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada, dan yang tidak menginginkan fasad, kerusakan. Jadi ternyata jannah ini kalau mafhum mukhalafahnya adalah Allah siapkan, Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tawadhu dan orang-orang yang selalu ingin baik, mengadakan perbaikan, tidak mengadakan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima dari kisah Ashabul Ukhdud, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalan. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Burud ayat ke-10. Ya. Tentang kisah Ashabul Ukhdud ini. Allah berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Sesungguhnya orang-orang yang memberikan musibah, memberikan cobaan, memberikan ujian, maksudnya menyiksa sampai membunuh orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki dan yang wanitanya, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Menyiksa di sini dengan cara apa, ikhwan, di Ashabul Ukhdud ini? Mereka nyiksanya dengan cara melemparkan orang-orang yang beriman itu ke dalam api Ukhdud yang sudah disiapkan oleh mereka. Waliyadzubillah. Ini penyiksaan yang ngeri sekali. Dibakar orang hidup-hidup. Ya, tidak bisa naik karena dalam, kemudian api yang menyala-nyala, berkobar, ya, dilempar. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, bagi mereka azab neraka jahannam dan azab api yang membakar. Al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan tergantung amalan. Mereka membakar dan akan dibakar. Ini merupakan sunnatullah yang tidak mungkin berubah. Al-jaza'u min jinsi al-amal. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, bahkan ditambah oleh Allah. Dalilnya apa? Surat Yunus 26. Yunus 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Al-jaza'u min jinsil amal. Lihat, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Al-husna. Al-husna, mereka mendapatkan husna, mendapatkan kebaikan. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Wa ziyadah, dan ada tambahannya, ziyadah, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman
ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Ya, jadi ikhwati fillah, betul bahwa seseorang masuk surga karena apa? Rahmat. Ya, karena rahmat. Bukan karena amalan kita. Tetapi kita harus ingat ayat ini. Kebaikan pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Wal musii'u yu'aqabu bi jinsi amalihi fid dunya wal akhirah. Orang yang berbuat buruk, keburukan, kejelekan, dosa, maksiat, aniaya, kezaliman dan seterusnya akan dibalas dengan sesuai dengan jenis amalnya di dunia dan di akhirat. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha." Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Kata Syekh Abu Islam, beliau berkata begini, ikhwan. Man wada'a hadhihi sunnah. Barang siapa yang meletakkan sunnah ini, yakni al-jazaa'u min jinsil amal, di depan kedua matanya, betul-betul dia memperhatikan ini. Wa huwa yasiru fi hadhihi dunya, dan dia berjalan di atas muka bumi ini, di dunia ini, dafa'ahu dzalika ilal a'malis shalihah, maka akan mendorongnya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan. Wa mana'ahu min iqtirafil ma'asi, dan bisa menghalanginya dari berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi penting sekali ini kita letakkan di depan mata kita dan masukkan ke hati kita. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-46. Man 'amila shalihan falinafsih. Man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan maka untuk dirinya sendiri juga. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan sekali-kali Rabbmu tidak mendolimi hamba-hambanya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya disahihkan oleh bukan sahih, derajatnya hasan. Saya baca di silsilah hadis sahihah, dicek nomor ke 2446 ya. Kama la yujtana min asy-syauqil 'inabu, kadzalika la yanzilul abrari manazilal fujjar. Fasluku ayya tariqin syi'tum. Fa'ayya tariqin salaktum waradtum ala ahlihi. Ini kata Rasulullah SAW, hadisnya hasan. Ya. Syekh Albani bilang hadisnya tidak akan turun dari derajat hasan. Maka di sini disebutkan hasan. Ya. Sebagaimana anggur itu tidak akan dipetik dari duri. Ya. Pohon duri akan menghasilkan apa? Duri kan. Anggur itu nggak akan dipetik dari duri. Kadzalika la yanzilu al-abrari manazil al-fujjar. Demikian juga orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik tidak turun derajatnya di kedudukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Tidak menduduki kedudukan mereka. Ya. Fasluku ayyat tariqin syi'tum. Ya, laluilah, jalanilah jalan yang kau maui. Apa saja jalan yang kau maui. Fa ayyat tariqin salaktum waradtum ala ahlihi. Jalan apa saja yang kamu jalani, kalian akan mendapati mereka. Ahlihi, orang yang memiliki jalan itu. Jalan kebaikan, antum akan bertemu dengan orang-orang baik. Kalau antum menjalani jalan-jalan keburukan, akan bersama dengan orang-orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang zalim, dan seterusnya.
Maka hendaknya kita menjalani jalan orang-orang yang baik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an ya'lama ma lahu indallahi jalla dzikruh falyanzur ma lillahi azza wa jalla indahu." Barang siapa yang ingin tahu kedudukan dia di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat kedudukan Allah di sisinya. Ini hadisnya juga hasan. Ya. Ada dalam silsilah hadis sahihah nomor ke 2310. Barang siapa yang ingin tahu kedudukan seseorang, kedudukannya di sisi Allah, hendaknya dia lihat dan cek kedudukan Allah di sisinya. Dia tahu sendiri. Kita kalau ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka kita tahu kita memuliakan Allah atau tidak. Ya, Allah diagungkan tidak di hati kita. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana salat kita, bagaimana sedekah kita? Bagaimana makanan-makanan kita, apakah yang haram atau yang halal? Dan seterusnya. Kita tahu sendirilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya hasan. Jadi banyak sekali sini contoh ikhwan al-jaza' min jinsil amal seperti Firaun ya. Ini contoh-contohnya. Firaun pernah berkata dalam surat Az-Zukhruf ayat 51 dengan sombongnya, "Alaysa li mulku Misra?" Bukankah aku yang memiliki kerajaan Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti. Sungai-sungai ini, sungai Nil artinya, itu mengalir di bawahku. Ya. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Allah binasakan Fir'aun dengan apa? Ditenggelamkan di air juga. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Ya. Anda bisa baca surat Yunus ayat 90 sampai 92. Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kemudian kaum Ad, kaum yang sangat-sangat kuat. Sampai mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah." Mereka begitu. Memang karena mereka sangat kuat, akhi. Sangat-sangat kuat. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih kuat dari kami? Ini kaum Ad. Ya. Apa yang terjadi? Allah hancurkan mereka dengan rihin sorsorin atiyah. Bisa antum baca surat apa? Al-Haqqah. Ya. Birihin sorsorin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Kata Allah. Apa itu rih? Rih sorsor itu apa? Angin sorsor. Saya baca tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullah. Angin sorsor itu kata beliau baridatun syadidatul hubub, qawiyatun syadidatul hubub, laha sautun ablaq min sautir ra'd. Ini kata Syekh Sa'di. Anginnya dingin dan syadidatul hubub. Ya, syadidatul hubub itu sangat kencang, qawiyah dan sangat kuat. Dan angin ini ada suaranya, membawa suara yang menggelegar lebih dahsyat dari suara halilintar. Lihat, al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung apa? Amalan. Orang kafir yang menertawakan orang yang beriman, Allah tertawakan juga di akhirat. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin, bisa kita baca dari ayat 29 sampai 36. Ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang yang berdosa itu menertawakannya, dahulunya menertawakan orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat, mereka mengedip-ngedipkan mata gitu. Wa idza anqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke keluarga mereka, mereka gembira.
Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman itu, mereka berkata itu orang-orang sesat. Ya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka tidak, orang-orang berdosa ini tidak diutus untuk menjaga orang-orang yang beriman. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang yang kafir, orang mujrimin itu. Alal araiki yanzurun, orang-orang yang beriman duduk di dipan-dipan. Ah, ini dibalas al jazaa'u min jinsi al amal. Contoh berikutnya ikhwan, orang yang sombong ya di dunia ini di hadapan makhluk Allah, dibalas di hari kiamat, dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar menjadi seperti semut. Amsal az-zar. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sombong dikumpulkan seperti semut. Dan ini hakikat ini. Dalilnya adalah surat hadis yang hasan ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul berkata begini. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal az-zar. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan laksana semut yang berbentuk manusia. Kecil mereka. Fi suwarir rijal, ini bentuknya manusia. Ya zar ini an-naml ad-daqiq. Jadi semut kecil. Yakshahumuz zul min kulli makan. Ya, mereka diliputi kehinaan dari semua penjuru, semua tempat. Kata ulama diinjak-injak. Ya, karena apa? Balasan kesombongan. Dulunya di dunia menganggap orang hina, kecil, rendah. Makanya di akhirat dijadikan seperti itu, hina. Yusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulus. Mereka digiring ke neraka jahanam yang disebut dengan bulus atau bulas. Ta'luhum narul anyar. Mereka diliputi ya oleh api dari segala penjuru. Yusqauna min usarati ahlin nar tinatal khibal. Mereka diberi air minum dari usarati ahlin nar. Penjelasan usarat ahlin nar ini, mayasilu min kuruhihim, mayasilu min sadidihim, mayasilu min furujil mumisat. Ya. Jadi dikasih minumnya itu dari apa? Dari nanah, darah, ya. Kemudian dari kotoran-kotoran penyakit dari furuj, farjnya pezina. Wal'iyadzubillah. Nah, sudah dengar azan ya, tapi sudah selesai alhamdulillah. Jadi al-jaza'u min jinsi al-amal. Ya, ini contoh yang keempat. Contoh yang kelima itu para pezina dari laki-laki dan wanita, karena mereka di depan manusia bersembunyi, tapi ketika tidak ketahuan manusia mereka berlezat-lezat dengan maksiat. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga azab di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, kalau ditegakkan hukum rajam dan atau cambuk, ya. Allah berfirman, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi kelompok dari kalangan beriman bisa melihat, menyaksikan apa? Hukuman mereka, ya. Kemudian di akhirat Rasulullah SAW dalam mimpinya pernah melihat tanur. Ya, tanur ini semacam kompor ya. Itu alat apa? Buat apa dapur ada kompornya itu dulu itu ya. Nah, tanur. Tapi bukan kompor yang sekarang. Apa? Tungku panas. Tungku panas. A'lahu dayqun. Atasnya sempit. Wa asfaluhu wasi'. Bawahnya luas. Wa ra'a fihi rijalan wa nisaan uratan. Rasul melihat laki-laki dan perempuan yang telanjang. Ya'tihim lahabun min asfali minhum. Kemudian dibakar oleh api dari bawah mereka. Ketika ditanya, Rasul menjawab, innahum az-zunah. Mereka adalah para pezina. Wal'iyadzubillah. Jadi al-jaza'u min jinsi al-amal.
insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Ukhdud ini, ada 10 ya insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.